siang Ibu Kepsek. Iya, selamat siang. Ya, perkenalkan Bu, saya Indah Permaisari, saya calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah perihal pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah mereka masing-masing. Berkenan Ibu sebagai narasumber terkait pengambilan keputusan yang nantinya menjadi tugas kami di modul 3.1. Apakah Ibu berkenan Ibu? Iya, saya berkenan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja Ibu. Pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya. Langkah-langkah yang saya ambil di sekolah, saya lakukan sehubungan mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan kasus yang masuk kategori dilema etika dan bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan kasus yang benar, lawan benar, saling berbenturan, berarti saya kategorikan dilema etika. Sedangkan kalau kasus tersebut merupakan kasus yang benar dan salah, saling berbenturan, itu merupakan kasus bujukan moral. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu memilah kasus berdasarkan kategori apakah dia masuk dilema etika atau bujukan moral. Saya lanjutkan Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu di SD 2, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentunya akan memilih mana kasus dilema etika dan mana kasus bujukan moral. Dan tentu saja dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan berlandaskan faktor-faktor yang ada, nilai-nilai kebijakan, serta tetap mengacu pada regulasi yang ada. Oke, baik Ibu. Jadi ada berbagai macam faktor yang Ibu lihat ya. Iya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil selama ini Bu? Baik Bu, langkah yang saya lakukan adalah pertama, mengidentifikasi kasus yang ada dari hasil identifikasi kasus yang dilakukan, maka dikategorikanlah sesuai berat ringannya kasus tersebut. Terus, apakah kasusnya berdampak jangka panjang atau tidak? Yang kedua, apakah perlu kami rapatkan bersama Dewan Guru atau perlu kami rapatkan bersama Dewan Guru dan orang tua siswa? Dalam hal ini melibatkan komite atau hanya beberapa guru saja yang berwenang untuk kasus-kasus tertentu. Dan yang ketiga, kita melihat dari sisi dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang akan diambil. Jika berdampak besar tentunya kita akan memikirkan dan analisis secara mendalam. Oke, baik Ibu. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan luar biasa Ibu dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal yang efektif dalam ketika kita bersama-sama Dewan Guru melakukan komunikasi dan diskusi dalam bentuk rapat di mana kami bisa saling memberikan pendapat dan tanggapan berdasarkan hal tersebut. Dan sangat diharapkan pengambilan keputusan tidak akan merugikan banyak pihak dan tentu selalu beracuan pada nilai-nilai kebijakan dan menimbulkan dampak positif dari pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik Bu, luar biasa. Jadi dalam pengambilan keputusan yang menurut Ibu anggap efektif adalah Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan yang saya hadapi sehubungan dengan dilema etika, yang pertama, kepentingan, intervensi, dampak dari keputusan yang akan diambil. Oke, baik Bu. Jadi Ibu melihat ada tiga tantangan yang signifikan di dalam pengambilan keputusan yang Ibu sudah lakukan. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan pada waktu itu di tempat, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Bu, terima kasih. Jadi kita klasifikasi dulu kasus-kasus yang ada. Jadi jika kasus tersebut perlu diselesaikan sesegera mungkin atau bersifat tentatif dan mendesak, saya kira tidak perlu dibuatkan jadwal khusus. Namun ada hal-hal tertentu atau ada kasus-kasus tertentu atau hal-hal lain yang perlu dibuatkan jadwal atau tata kelola dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Nah, bentuk prosedur yang dijalankan melihat dari kasus yang dihadapi. Kembali lagi yang perlu saya sampaikan sebelumnya, yaitu apakah perlu rapat intern bersama beberapa guru, atau rapat dengan dewan guru, atau rapat bersama dewan guru dan komite sekolah. Baik Ibu, sangat bijaksana dalam pengambilan keputusan Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, ya Bu, adalah pengambilan keputusan adalah kolaborasi kerjasama dengan guru-guru, rekan sejawat, komite sekolah, dan orang-orang yang terlibat ataupun punya kaitan dengan kasus tersebut yang perlu diambil keputusan. Hal lain yang menurut saya membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah pengalaman-pengalaman di dalam pengambilan keputusan yang sudah dilalui, walaupun saya sadar bahwa setiap kasus berbeda cara pengambilan keputusan. Namun pengalaman-pengalaman tersebut yang membantu saya di dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Oke Bu, luar biasa Ibu. Baik, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika? Iya, banyak sekali ya Bu. Yang pertama, saya semakin terlatih dalam pengambilan keputusan, dalam melihat segala kasus-kasus yang ada, dan mampu melihat dari berbagai perspektif dari kasus yang ada, sehingga kita mampu mengambil keputusan dengan bijak dan tentunya berdampak baik kepada semua orang yang ada hubungannya dengan kasus ini. Dan yang kedua, ada praktik baik yang saya dapat bagikan kepada rekan-rekan sejawat terkait pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika. Ya, sekian Bu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kita sudah berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan, luar biasa. Dari hasil wawancara yang kita lakukan, banyak ilmu yang bisa saya petik dari apa yang Ibu sudah sampaikan. Semoga Ibu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, yang makin bijaksana, dan Ibu bisa membuat atau menciptakan inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan, terkhusus yang berdampak di Kabupaten Mamasa. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala SD Negeri 002 Mamasa, Ibu Lina, Ibu Lina SH MPD. Terima kasih banyak Ibu. Ya, salam sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bu.
Ya, oke, terima kasih. Jadi narasumber yang hari ini saya ambil adalah Miss Mary. Beliau adalah Kepala TK Simponikasi Mamasa. Baik, saya langsung saja, Miss. Iya, langsung saja. Oke, Miss. Jadi selama Miss Mary menjadi pemimpin di sekolah atau di TK Simponikasi, bagaimana Miss mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam pengambilan keputusan? Iya, untuk kami sebenarnya di TK Simponikasi, sebelum mengambil sebuah keputusan itu, tentunya kami di lembaga sudah melakukan sebuah kesepakatan bersama. Jadi apapun yang kami ambil itu adalah kesepakatan bersama yang nantinya akan kita realisasikan ketika ada beberapa keputusan yang kita akan ambil bersama. Jadi terkait dengan identifikasi, bisa ulang tadi identifikasi tentang apa? Kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Jadi ada dilema etika, ya Miss. Iya, jadi terkait dengan identifikasi untuk dilema etika seperti yang tadi Ibu sampaikan itu tentunya kami ada kesepakatan bersama dulu. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta saya sebagai pemimpin langsung mengambil keputusan, tetapi memang ada beberapa diskusi bersama yang saya lakukan dengan teman-teman sebagai teman-teman yang ada di lembaga TK Simponikasi itu yang merupakan salah satu stakeholder yang memang kita akan berjalan bersama. Jadi segala keputusan yang saya ambil itu bukan dari pihak pribadi saya, tetapi teman-teman yang ada di baik guru maupun yayasan, baik itu ketua atau sekretaris dan komite sekolah itu kami libatkan dalam pengambilan keputusan. Oke. Baik. Ya, saya lanjutkan, Miss. Iya, masih ada pertanyaan. Nah, dari Miss menjalankan pengambilan keputusan di TK Simponikasi, bagaimana Miss dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dilema etika itu, Miss, kita berbenturan. Jadi ada dua keputusan atau ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan harus istilahnya dipilih salah satunya. Jadi pertanyaannya seperti itu, Miss. Bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Simponikasi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, itu seperti yang saya ulas tadi, Ya. Selalu ada kesepakatan bersama. Oke. Itu. Jadi itu intinya adalah kesepakatan bersama. Kita akan sama-sama memilah mana yang tentunya membawa dampak positif di lembaga itu, yang paling membawa dampak positif di lembaga itu nanti kita akan ulas bersama. Jadi intinya seperti ini. Kadangkala pengambilan keputusan itu mungkin kadangkala terkait pada satu titik di mana saya sebagai ketua lembaga, tetapi memang di lembaga kami itu adalah asas kebersamaan. Bahwa kita tidak mengambil keputusan itu pada satu orang saja atau pemimpin yang tertinggi mengambil keputusan itu, tidak seperti itu, tetapi memang melalui kesepakatan bersama, melalui diskusi bersama, mana yang paling baik untuk lembaga, yaitu yang kita akan ambil bersama. Jadi memang asas yang kami punya di sana adalah kepemimpinan yang berasaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan tentunya kerjasama, sehingga keputusan yang kita ambil itu nantinya tidak membawa dampak negatif, tetapi membawa dampak positif bagi lembaga. Ya itu.
Itu intinya sebenarnya. Oke. Masih ada ini pertanyaan saya, Miss. Kira-kira seperti apa prosedur yang biasa Miss Mary lakukan selama ini? Jadi dalam mengambil suatu kebijakan yang berbasis kesepakatan bersama, kira-kira bagaimana prosedurnya, Miss? Iya, prosedurnya itu yang pasti adalah sebelum lembaga ini terbentuk sebenarnya sudah ada aturan-aturan bersama yang kita sudah sepakati sebelum lembaga ini terbentuk. Jadi pada akhirnya ada kekuatan di situ ketika kita ingin mengambil sebuah kebijakan, ya kita punya range untuk aturan-aturan tertentu yang sudah kita sepakati bersama sebelum. Jadi memang memang lembaga ini kekuatannya di situ karena sebelum berdiri memang sudah ada beberapa aturan-aturan yang sudah dibentuk. Okay. Nah, pada saat membuat sebuah keputusan kita pastinya akan menilik kembali apa sebenarnya aturan-aturan lembaga yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Nah, ketika dalam pengambilan itu ada beberapa hal yang mungkin terbentur, itu kita akan pilih kembali. Oke. Bilang apakah ini cocok untuk kita ambil atau tidak. Yaitu. Oke, baik Miss. Ada pertanyaan saya nih Miss. Kira-kira Miss hal-hal apa saja yang selama ini Miss Mary anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Oh iya, tentunya ini ada beberapa hal sih sebenarnya yang sudah kami lalui juga, tetapi yang pasti adalah disiplin positif dari pengambilan kebijakan. Oke, ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami lalui bersama, tetapi puji Tuhan karena ini tadi kebijakan-kebijakan itu dikaitkan dengan kedisiplinan positif yang kita sudah rancang bersama. Okay. Itu pada akhirnya kita bisa melalui banyak hal yang kami bisa lalui bersama. Okay. Dan puji Tuhan bahwa Lembaga TK Simponikasi bisa berdiri sampai sekarang itu adalah karena itu tadi ada beberapa aturan yang sudah memang kita putuskan bersama, ada kesepakatan bersama, dan tentunya disiplin positif menjalankan kesepakatan dan kebijakan yang kita akan ambil bersama. Oke, berarti memang dari sejak awal sudah ada kolaborasi, Miss, dari dalam hal pembuatan kesepakatan di Lembaga TK Simponikasi ya, Miss. Luar biasa, Miss. Ya, saya masih ada pertanyaan ini, Miss. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di TK Simponikasi, Miss? Iya. Jadi ada beberapa tantangan terberatnya yaitu sebenarnya pada saat tantangan terberatnya itu adalah pada saat ketika ada beberapa hal yang masuk ke dalam Lembaga TK Simponikasi yang tidak bisa konsisten. Oke. Itu yang ada beberapa hal yang ingin berkolaborasi dengan kita, tetapi mereka mungkin tidak bisa konsisten dengan apa yang kami sudah implementasikan di lembaga kami. Itu tantangan terbesarnya. Oke, berarti jadi ada beberapa yang ingin berkolaborasi dengan lembaga kami, tetapi tidak bisa tidak bisa konsisten dengan kebijakan yang sudah kami sepakati bersama, yaitu tantangannya. Oke, berarti kami harus dan itu harus kami ajarkan untuk ini kesepakatan yang kami sudah buat di lembaga kami. Jadi memang kami harus konsisten untuk
berkata ya atau tidak untuk menerima ya. kolaborasi nantinya ke lembaga kami. Berarti Itu tantangan dari luar. Ya, berarti yang saya tangkap memang di dalam lembaga Simfonikasi ini sudah kedisiplinan itu sudah jadi budaya ya, budaya positif. Ya, luar biasa, Miss. Ya. Sudah jadi budaya, jadi memang agak sulit ketika ada beberapa mungkin lembaga yang ingin berkolaborasi dengan kami, tapi tidak bisa konsisten dengan budaya disiplin positif kami di lembaga kami itu. Jadi itu yang agak sulit. Jadi kami harus tegas dalam hal ini. Oke, saya bisa memahami, Miss, luar biasa ya. Ya, terus selanjutnya, Miss. Adakah seseorang atau kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini menurut Miss itu mempermudah atau membantu Miss dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi apakah ada seseorang atau apakah ada faktor-faktor yang membantu Miss selama ini dalam pengambilan keputusan? Silakan. Ya sebenarnya yang membantu itu adalah stakeholder yang ada di dalamnya. Oke. Selama stakeholder baik itu tenaga pendidik, tenaga pendidikan, komite sekolah dan yayasan itu mendukung konsistennya kesepakatan yang kita buat, sebenarnya ya itu yang sangat membantu. Jadi kerjasama antara kami dengan stakeholder yang ada di lembaga itu sangat membantu, karena kalau sudah ada satu atau dua dari stakeholder kami yang tidak konsisten melaksanakan kebijakan itu, ya itu mungkin masalah. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini kami masih bisa berjalan dengan kesepakatan yang kami buat bersama di awal lembaga ini terbentuk, yaitu. Oke, jadi yang saya bisa simpulkan yang membantu Miss ini adalah kolaborasi dari rekan-rekan sejawat ya, Miss. Ya, iya, betul. Itu paling penting, karena kita hidup bersama-sama dengan mereka sampai hampir 12 tahun, makanya bisa berjalan dengan efektif. Oke, jadi kalau saya bisa katakan solid sekali ya tim dari lembaga TK Simfonikasi ini ya. Di Tuhan sampai sekarang solid. Iya, luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir, Miss. Dari semua hal-hal yang telah Miss sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss petik dari pengalaman Miss mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jadi pembelajaran apa yang Miss bisa petik selama ini? Pembelajarannya adalah tentunya komitmen dan konsisten serta kolaborasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan itu akan mengambil sebuah keputusan yang berdampak baik dalam lingkungan kita, dan yang pasti adalah pengambilan keputusan ini akan berdampak positif bagi lingkungan yang kita lingkungan yang berada di lingkungan yang tepat. Jadi saya berharap bahwa pembelajaran yang kami ambil ini adalah sebuah proses di mana konsisten dan komitmen itu terjadi, sehingga akan terjadi pula keputusan dengan proses yang baik. Nah, itu. Oke, berarti yang bisa saya simpulkan pembelajaran di mana pembentukan karakter, komitmen dan kolaborasi yang solid ya, Miss. Yang itu. Jadi yang ini. Terus juga mungkin ada praktik-praktik baik juga ya, Miss, yang Miss bisa bagikan sehubungan dengan pengambilan keputusan yang sudah yang Miss sudah ambil ya, Miss. Iya. Oke, Miss, terima kasih banyak Miss Mary atas waktu dan kesempatannya. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan Miss Mary semakin banyak lagi terobosannya untuk TK Simfonikasi bisa membawa dampak yang positif bagi keberadaan peserta didik kita ya, Miss.
untuk Iya, mencerdaskan betul. anak-anak bangsa. Sehat-sehat, Miss. Iya, Makin terima kasih sukses, banyak dikasih sudah dikasih motivasi. kesempatan Iya, terima kasih banyak, Miss. dijadikan Oke, saya narasumber akhiri. hari ini. Iya, saya akhiri pembicaraan kita ya, Miss. Terima kasih. Tuhan berkati, Miss. Ya, sama-sama, Tuhan berkati juga. Ya, amin.